Hai semua, ketemu lagi sama aku Eka. Pada sesi kali ini, aku mau bahas seputar masalah kepribadian. Oke, sudah siap semua? Jangan lupa simak sampai selesai ya. Nah, kalau ini sih seputar remaja, seputar teman-teman dewasa awal, bahkan sampai teman-teman juga yang udah lebih di atas usiaku ya. Jadi bingung nih bahasanya belibet. Itu suka tanya, Mbak Eka, apa sih sebenarnya arti dari orang-orang yang suka nulisin kode di sosial media mereka ya? Itu ada yang ditulis ISTP, apa ESTJ dan lain sebagainya ya. Itu sebenarnya apa sih Mbak Eka? Nah, di sini teman-teman, buat kalian yang suka perhatiin ya, misalnya ada Instagram atau ada TikTok, ada akun-akun lain, bahkan juga mungkin yang lebih private WhatsApp, kemudian kalian melihat ada kode-kode itu. Nah, hari ini aku akan membahas makna atau arti dari kode-kode yang tertera pada akun-akun media sosial orang-orang yang ingin kalian kepoin. Nomor 1 adalah karakter ISTJ. Oke ya, silahkan searching di media sosial. Ada nggak sih orang yang nulis di bionya mereka ya ISTJ? Nah teman-teman, kalau kalian ketemu dengan tipe-tipe ISTJ ini, artinya orang-orang ini memiliki kecenderungan bertanggung jawab. Nah, karakter ini itu merupakan karakter yang dikatakan bertanggung jawab pada kehidupannya, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan maupun hubungan-hubungan sosial lainnya. ISTJ itu apa sih? ISTJ itu ya teman-teman singkatan dari introvert, sensing, thinking, dan judging. Nah, jadi kalau ada yang di depannya huruf I, itu bisa dikategorikan introvert gitu ya. Orang-orang ini biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan kerja sistematis, stabil, kemudian juga memandang sesuatu itu dengan sangat terorganisir. Nah, jadi kalau kalian punya teman kampus atau bahkan rekan kerja ya yang memang membutuhkan lagi deadline banget nih, atau aku lagi butuh sesuatu yang harus segera tepat waktu dan gak neko-neko gitu ya. Nah, kalian bisa berkolaborasi dengan orang-orang ISTJ untuk sama-sama mewujudkan impian kalian. Nah, ISTJ ini juga menyukai kompetisi yang sehat dan sangat bertanggung jawab gitu teman-teman. Yang kedua adalah ISFJ. Hayo, siapa nih yang kepribadiannya ISFJ? Orang-orang ISFJ ini identik dengan kesetiaannya. Orang-orang ISFJ ini identik dengan kesetiaannya terhadap personal ataupun pada orang-orang di dalam kelompok pada saat berhubungan sosial. Nah, orang-orang ISFJ ini juga punya banyak energi teman-teman untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dan tanggung jawabnya secara penuh juga tepat waktu. Nah, gimana sih karakter lebih terperinci dari ISFJ? Aku kasih tahu beberapa hal ya. Yang pertama, mereka itu adalah orang-orang yang penuh dengan pertimbangan dan biasanya punya penilaian yang cukup akurat. Nah, itu dia kelebihan ISFJ. Satu lagi ya, biasanya mereka itu sangat menghargai keharmonisan, keselarasan, dan kerjasama tim. Yang ketiga, ada yang namanya ISTP. Tipe ISTP ini identik dengan pemikir yang introvert. Oke teman-teman, nah apa tuh ISTP? Oke ya, aku jelasin nih. ISTP ini punya kemampuan yang cermat dalam mengamati apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi ini biasanya orang-orangnya jeli ya. Terus dia juga sangat peduli dengan berbagai perubahan yang ada di sekitarnya. Nah, dan dia bisa dikatakan sebagai orang-orang yang bertugas untuk memecahkan suatu masalah atau problem solver. Kalau secara penampakannya ya, penampakan apa dong bahasanya? Oke, secara looknya sekilas orang-orang ISTP ini mereka biasanya orang-orang yang cenderung tenang, ya, pendiam, gak banyak ngomong.
terus juga cenderung kaku kalau bergaul ya. Jadi ngomong seperlunya, ketawa seperlunya ya, dan ngobrol juga seperlunya. Nah, orang-orang ini sangat berhati-hati teman-teman. Mereka juga logis dan rasional. Begitu juga mereka adalah orang-orang yang sangat kritis. Jadi kalau kalian punya teman, punya saudara, atau bahkan diri kalian sendiri itu adalah orang-orang ISTP, nah ya sudah, kalau kalian punya teman ya atau saudara dan lain sebagainya, maka jangan coba-coba bohong atau mengarang cerita yang enggak. Dia pasti sadar dan langsung kalian akan ditembak. Loh, kemarin kamu nggak ngomong kayak gini, kok sekarang jadi kayak gitu? Nah, tapi kalau kalian sendiri yang punya kepribadian ISTP, nah cobalah untuk mengurangi ekspektasi pada lingkungan sekitar supaya kalian nggak banyak kecewa. Nomor 4, teman-teman, nomor 4 ini ada tipe kepribadian ISFP yang dikenal juga tipe perasa yang artistik. Tipe ISFP ini adalah orang-orang yang mampu meluangkan waktu untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Karena baginya hubungan yang harmonis ini adalah sangat penting. Ya, dari situ mereka dapat mengekspresikan diri secara spontan. Oke, sekarang kita lihat yuk gimana sih ciri-ciri orang-orang ISFP itu ya. Yang pertama, biasanya orang-orang ISFP itu nggak mau menonjolkan diri. Ya, mereka cukup taat dengan aturan dan sangat rendah hati teman-teman. Jadi sopan banget gitu ya, baik, dan dia nggak mau nyakitin perasaan orang lain. Nah, orang-orang ISFP ini juga cenderung menghindari konflik. Dia nggak mau memaksakan pendapat dan nilai-nilai yang dimilikinya kepada orang lain. Jadi dia bisa banget menghargai orang-orang di sekitarnya. Maka biasanya orang-orang seperti ini temennya banyak tuh ya. Kemudian nomor 5 atau yang terakhir dalam sesi pertama ini ya, itu ada kepribadian INFJ atau orang-orang yang dikatakan sering melakukan refleksi atau sangat reflektif terhadap hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya. Kemudian ciri-cirinya gimana sih mereka? Nah teman-teman, untuk orang-orang INFJ ini mereka biasanya memiliki rasa empati yang tinggi ya. Mereka dapat merasakan atau menempatkan diri mereka dalam situasi atau posisi-posisi orang lain. Oke, mereka ini biasanya memiliki wawasan yang luas, penuh dengan perhatian ya. Kemudian mereka juga pandai berkomitmen pada sebuah hubungan. Selain itu, orang-orang INFJ juga merupakan pribadi yang visioner dan sangat idealis. Oke teman-teman semua, itu tadi 5 macam kepribadian yang Mbak Eka bahas untuk kalian semua ya. Semoga bisa membantu, semoga juga bisa memberi wawasan apa sih sebenarnya kode-kode itu. Oh, aku udah tahu. Nah, ini baru sesi pertama. Mbak Eka akan tuntasin sampai selesai dari introvert ke extrovert. Semoga bisa membantu kalian. Nah, terus pertanyaan berikutnya pasti akan muncul nih. Kalau aku pengen tahu kepribadianku, kira-kira aku harus kemana? Nah, teman-teman, untuk pemeriksaan psikologi atau melakukan tes kepribadian, silahkan teman-teman cari psikolog-psikolog praktek setempat atau juga orang-orang yang memang punya lisensi khusus untuk memberikan tes atau pengetesan kepribadian ya. Nah teman-teman, udah banyak banget tersebar se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai Papua ibaratnya kayak gitu. Apalagi kalau di Sumatera, Jawa dan lain sebagainya pasti sangat banyak. Nah teman-teman silahkan hubungi aja. Kemudian teman-teman bilang, saya mau tes kepribadian, pengen tahu apa aja sih kepribadian yang harus yang sudah saya miliki ya. Kemudian apa yang perlu saya kembangkan. Nah, dan kira-kira gimana cara saya supaya bisa mengembangkan kepribadian itu supaya jadi lebih baik. Kalau ke Mbak Eka bisa nggak? Bisa. Nanti silahkan aja menuju ke Instagram Cox Konsultan. Nanti Mbak Eka taruh di deskripsi ya. Cox Konsultan, silahkan DM aja ke situ. Nanti akan dibantu oleh teman Mbak Eka untuk dihubungkan ke Mbak Eka. Oke gitu teman-teman semua dimanapun berada, tetap semangat ya. Kita ciptakan lingkungan yang kondusif, kita ciptakan kepribadian yang positif supaya lingkungan tempat tinggal kita jadi sehat secara mental.
Kalau lingkungan kita sehat, otomatis secara gak langsung kita juga akan terdampak ya, kena cipratan yang bagus-bagus dan positif-positif. Maka kita akan mempunyai harapan hidup yang lebih baik. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai selesai. Kemudian Mbak Eka ucapkan selamat istirahat kepada teman-teman semua. Selamat beraktivitas untuk yang masih aktivitas. Sampai jumpa pada kelanjutan dari tipe-tipe kepribadian yang masih belum Mbak Eka jelasin. Kalau video ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa apa? Oke, betul. Jangan lupa share ke orang lain yang dirasa perlu tahu video ini. Sampai jumpa pada video yang lain. Dadah.